사방하는 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas peningkatan layanan berkelanjutan. Kunci keunggulan yang kompetitif. Membangun organisasi yang terus berkembang melalui komitmen nyata terhadap peningkatan layanan yang terstruktur dan berkelanjutan. Mengapa peningkatan layanan berkelanjutan itu penting? Karena keunggulan kompetitif organisasi yang terus meningkatkan layanan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan unggul dibanding pesaing. Dan kepuasan pelanggan layanan yang terus disempurnakan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, meningkatkan loyalitas dalam jangka panjang. Selanjutnya ada efisiensi operasional, yaitu proses yang dioptimalkan secara berkelanjutan untuk mengurangi pemborosan, menekan biaya, dan meningkatkan produktivitas tim. Siklus pendekatan layanan PDCA, siklus plan, do, check, act, adalah kerangka kerja interaktif yang memandu setiap langkah peningkatan layanan secara sistematis dan terukur. Setiap perputaran siklus PDCA menghasilkan peningkatan nyata yang menjadi fondasi bagi literasi berikut, mendorong pertumbuhan yang konsisten dan terstruktur. Identifikasi peluang peningkatan. Yang pertama ada umpan balik pelanggan, survei, ulasan, dan keluhan langsung mengungkap celah layanan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, ada analisis data kinerja. Data metrik operasional menunjukkan area dengan performa di bawah standar. Yang ketiga, ada masukan tim internal. Karyawan garis depan sering memiliki wawasan berharga tentang hambatan proses. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan metodologi peningkatan layanan. Alat dan metodologi peningkatan layanan itu terbagi menjadi 3 bagian. Mungkin di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan metodologi peningkatan layanan. Yang pertama itu ada Lean Management. Apa sih Lean Management itu? Yaitu menghilangkan pemborosan atau biasa disebut dengan waste dari proses layanan untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan dengan sumber daya minimal. Oke. Yang kedua itu ada Six Sigma. Apa sih Six Sigma itu? Yaitu menggunakan analisis data dan statistik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat atau variasi dalam proses layanan. Nah, dan yang terakhir itu ada Kaizen. Apa sih Kaizen itu? Filosofi peningkatan kecil namun konsisten setiap hari, melibatkan seluruh anggota tim dari berbagai level organisasi. Selanjutnya, menerapkan perubahan strategi implementasi yang efektif. Strategi implementasi yang efektif itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bangun koalisi pendukung, yaitu libatkan pemimpin kunci dan pemangku kepentingan sejak awal untuk menciptakan momentum perubahan. Kedua, mulai dengan pilot kecil. Ujilah perubahan pada skala terbatas terlebih dahulu sebelum implementasi penuh dengan meminimalkan risiko. Ketiga, komunikasikan secara transparan. Sampaikan tujuan, progres, dan manfaat perubahan kepada seluruh tim secara konsisten dan terbuka. Dan yang terakhir, rayakan keberhasilan kecil. Akuilah pencapaian di setiap tahap untuk menjaga motivasi dan mendorong adopsi yang lebih luas. Ada beberapa hal yang mengukur dampak dan keberhasilan. Apa aja sih? Tentunya dari skor kepuasan pelanggan, next promoter, resolusi kontak, waktu penanganan, kepatuhan perjanjian, dan metrik kinerja utama KPI. Pengukuran yang tepat adalah fondasi dari peningkatan yang berkelanjutan. Tanpa data, kita hanya bisa menebak. Selanjutnya ada tantangan dan cara mengatasinya. Resistensi terhadap perubahan. Tantangannya apa?
Karyawan sering takut perubahan mengancam rutinitas atau posisi mereka. Solusinya bagaimana? Libatkan tim dalam proses setiap perencanaan dan tunjukkan manfaat bagi mereka dengan yang nyata. Lalu, kurangi data yang akurat. Tantangannya apa? Keputusan peningkatan tanpa data solid sering menghasilkan solusi yang tidak tepat sasaran. Solusinya bagaimana? Investasikan dalam sistem pengumpulan dan analisis data yang andal sejak awal. Studi kasus sukses peningkatan layanan berkelanjutan. Toyota, lahirnya budaya Kaizen. Toyota mentransformasi layanan industri manufaktur global dengan menerapkan filosofi Kaizen, yaitu melibatkan setiap karyawan dalam menemukan dan memperbaiki inefisiensi kecil setiap harinya. 30% pengurangan waktu produksi. Terus produsen mobil terpercaya di dunia nomor 1. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Peningkatan layanan berkelanjutan bukan sekedar proyek. Ini adalah budaya yang harus dibangun dan dipelihara. Yang pertama, mulai sekarang identifikasi satu area layanan yang paling membutuhkan peningkatan dan mulai siklus PDCA pertama Anda. Yang kedua, libatkan seluruh tim. Budaya. Bangun budaya di mana setiap orang di masa bertanggung jawab dan berdaya untuk berkontribusi pada peningkatan. Yang ketiga, jaga momentum, rayakan setiap keberhasilan, pelajari setiap kegagalan, dan putar siklus peningkatan tanpa henti.